Nah, di sini semakin tidak terkendali ya. Artinya di sini sudah mulai terang benderang, satu persatu sudah mulai terungkap ya. Di sini cukup mengejutkan sekali ya berita dari Tempo.co di sini, yaitu nama Sri Mulyani masuk bursa bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP. Di sini artinya jelas ya, Ahok di situ bisa saja maju di Pilkada Sumut. Untuk apa? Ya, untuk menghentikan dinasti dari Presiden Joko Widodo. Kalau kita ketahui Bobi Nasution di situ kan akan maju di Pilkada Sumut. Artinya di sini yaitu akan tanding bersama Ahok. Wow, kalau kita lihat elektabilitas Ahok sangat mentereng sekali, sangat keren di DKI Jakarta saja, sangat bagus sekali. Entah di sini pertanyaannya, kenapa tidak di Jakarta? Apakah itu untuk ya setidaknya menghentikan dinasti dari Presiden Joko Widodo? Apalagi juga yaitu menantu dari Presiden Joko Widodo itu Bobi Nasution kalau tidak salah akan mencalonkan di Pilkada Sumut, yaitu pada Pilkada serentak mendatang. Nah, kalau benar-benar Ahok maju di Pilkada Sumut, wah berarti memang strategi dari PDIP ini sangat-sangat wow sekali, sungguh di luar dugaan. Karena apa? Karena di sini sudah ada Sri Mulyani yang akan maju sebagai calon gubernur Jakarta. Ya kalau terjadi sih, tetapi ini masih masuk bursa, semuanya besok bisa saja terjadi. Tetapi menurut saya di sini sangat keren sekali, apalagi Kaisang juga di sini diisukan yaitu akan maju di Pilkada di Jateng. Di sini bahkan juga ada berita dari PDIP lagi, yaitu cocok gantikan Ganjar. PDIP Kebumen kompak usulkan Bambang Pacul jadi cakup Jateng. Wow, memang di sini sungguh di luar dugaan ya. Ya artinya menurut saya PDIP itu juga tidak kalah cerdik. Strategi-strateginya menurut saya juga sangat keren sekali untuk menghentikan apa? Menghentikan ya setidaknya dinasti dari Presiden Joko Widodo, seperti halnya Kaisang, seperti halnya Bobi Nasution yang dalam berita diisukan mencalonkan di Gubernur Jateng dan satunya lagi di Pilkada Sumut. Di situ juga sudah dipersiapkan oleh PDIP yaitu lawan-lawan yang cukup seimbang, di antaranya Ahok dan bahkan juga Bambang Pacul. Sementara di situ yaitu pemilihan Gubernur DKI Jakarta, di sini PDIP juga sudah menyiapkan yang tidak tanggung-tanggung yaitu mantan Menteri Keuangan di 2 periode dari Presiden Joko Widodo, yaitu Sri Mulyani. Belum lagi dari PDIP juga bisa saja yaitu mencalonkan yaitu Menteri PUPR. Di situ juga menteri yang terbaik Basuki Hadimuljono. Di situ bahkan juga masuk bursa Pilkada DKI Jakarta. Tetapi di sini ada tambahan lagi ternyata Sri Mulyani. Oh, di sini sangat keren sekali. Dari sini saya juga penasaran ya beritanya seperti apa ya di sini. Nah, di sini dari Jawa Pos yaitu Menkyu Sri Mulyani masuk bursa cagup DKI Jakarta dari PDIP. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani masuk ke dalam radar PDI Perjuangan sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Lain Sri Mulyani, sejumlah nama lainnya yang masuk ke dalam bursa cagup DKI Jakarta dari PDIP yakni Menteri Sosial Trisma Harini, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya. Nah, di sini belum lagi ya, pada waktu lalu juga santer terdengar yaitu Menteri Trisma Harini di sini yaitu akan maju yaitu sebagai calon gubernur di Jawa Timur. Wow, di sini menurut saya pilkada besok akan sangat seru sekali ya dan akan sengit sekali kemungkinan. Di sini di internal masuk melihat nama-nama yang masuk sejauh ini ada Bu Risma, Bu Sri Mulyani, Pak Andika dan Pak Adi Wijaya. Kata Gilbert kepada wartawan pada 6 Maret, anggota DPRD DKI Jakarta itu menyatakan baru 4 nama itu yang muncul di internal partai. Kepala Banteng Moncong Putih, ia menekankan keputusan siapa yang akan dicalonkan pada Pilkada Jakarta akan disampaikan setelah Rakernas DPP PDIP pada akhir Mei 2024. Kalau dari sini yaitu nama Ahok itu tidak muncul. Apakah Pak Ahok itu beneran ya akan dimajukan di Pilkada Sumut
yaitu untuk melawan Bobi Nasution. Tidaknya di situ untuk memutus rantai, rantai dinasti, kurang lebih seperti itulah. Nah dari sini bahkan juga ada berita ya yang kayaknya juga fix sih. Ahok di sini akan menghadapi Bobi Nasution. PDIP utus Ahok di Pilkada Sumut, misi memutus dinasti Jokowi. Nah di sini jika selama ini Basuki Cahayapurnama alias Ahok dimajukan PDIP untuk Pilkada Jakarta ternyata meleset. PDIP memiliki strategi jauh lebih canggih, yakni mengutus Ahok untuk maju di Pilkada Sumatera Utara Sumut. Sebab ada lawan berat yang harus dihadapi Ahok yang terkenal berani itu, yakni wakili kota Medan Bobi Nasution. Seperti diketahui, Partai Golkar mengusung Bobi Nasution untuk Pilkada Sumut. Golkar coba memainkan politik dinasti, mengingat Bobi Nasution adalah menantu pria satu-satunya Presiden Joko Widodo. PDIP sendiri telah membuka penjaringan pendaftaran calon bupati, wali kota, dan gubernur se-Indonesia mulai 3 April hingga 20 Mei. Kemungkinan Ahok diusung PDIP di Pilgub Sumut diungkap oleh politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan. Menurut Sutrisno, Sumut sudah selayaknya dipimpin sosok yang berani melawan mafia. Sejauh ini, kata Sutrisno, telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Nixon Napaban, Ketua DPC PDIP, Bupati Tapanuli Utara, dan Edi Rahmat Yadi, Gubernur Sumatera Utara 2018-2023. Menurut Sutrisno Pangaribuan, Rapidin Simbolan, Ketua DPD PDIP Sumut, anggota DPR RI terpilih Bupati Samosir, kandidat potensial sebagai cagup, tetapi Rapidin tidak berkeinginan. Namun Rapidin Simbolan belum menyatakan keinginan sediaan maju dan mendaftar. Rapidin Simbolan seperti tidak memiliki ambisi selain fokus mengurusi partai menghadapi pilkada, kata Sutrisno. Karena itu, dirinya meyakini mantan komisaris utama Pertamina itu memiliki kans besar untuk menang di Pilgub Sumut 2024. Semoga sajalah di situ ya, untuk memberantas mafia-mafia di sini memang cocok ya, yaitu Ahok diusung di Pilkada Sumut. Nah, artinya yaitu prediksi saya meleset. Ternyata Ahok ya setidaknya dipilih di Pilkada Sumut lah. Di sini kemungkinan besar juga Sri Mulyani akan berada di bursa Cagup Jakarta, yaitu yang diusung dari PDIP. Ya semoga sajalah semua ini terwujud ya, karena menurut saya calon-calon di sini menurut saya sangat keren sekali, track recordnya juga sudah jelas dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Rini Gracia, ibu ini menteri yang overrated, disebut-sebut Menkyu terbaik Sri Kandi Indonesia, penjaga APBN. Di sini dari Ek, padahal nama Ahok masih bagus di JKT. Apa nggak kepikiran buat Red Banteng? Sri Mulyani, menurut gua di akhir ration Jokowi dia nggak bisa ngapa-ngapain, ekonomi Indonesia semakin anjlok. Di sini Raden, hutang negara bagaimana Bu? Apakah sudah bisa dicicil atau malah tambah banyak? Puluhan tahun loh jadi Menkyu, masa iya utang semakin sedikit dan sebentar lagi lunas? Kan hebat kalau begitu. Apa sih di sini? Entar semua pajak dinaikin. Belum tentu, itu kan kebijakan dari presiden, karena tidak ada visi menteri, yang ada itu visi misi presiden. Di sini dari Rujak Cingur, Bu Sri menurunkan levelnya. Nggak mungkin lah cuy, hancur negara ini, orang-orang tidak jujur dijadiin maskot. Ibu ini cuma pinter dari utang dan narik pajak doang, nggak ada prestasinya yang membanggakan. Untuk pilkada DKI besok saya golput dari Kemensul ke Memprov Sul yang sul-sul aja, Jeng Sri yang nggak bakal mau. Ya kita lihat besok kejutan-kejutan seperti apa ya ketika mendekati Pilkada serentak 2024. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ya, semoga saja membawa Indonesia lebih maju, dan yang paling penting adalah bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.